9 kita membahas mengenai identitas sebagai orang percaya. Hari ini kita belajar tentang identitas orang percaya adalah umat yang diberkati dan dibela Allah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini, buat kesehatan, kesegaran, kekuatan baru yang Tuhan berikan. Mari Roh Kudus bicara kepada kami mencari wajah-Mu terlebih dahulu, mencari kebenaran-Mu terlebih dahulu, mencari kehendak-Mu terlebih dahulu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kejadian 27 ayat 29, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu, jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah memilih kita. Kita lahir di dunia ini bukan karena kemauan kita sendiri, bukan karena kemauan orang tua kita. Kita tidak bisa memilih lahir di negara mana, di keluarga mana, di suku mana, dengan warna kulit seperti apa, kita nggak bisa memilih. Bahkan kapanpun kita mau meninggalkan bumi ini, kita tidak bisa memilih. Kecuali kalau kita bunuh diri, tapi itu terlalu resiko yang terlalu mengerikan, karena hidup ini bukan milik kita, tetapi adalah milik Tuhan, adalah rekayasa Tuhan. Kalau kadang-kadang iblis menyerang pikiran Bapak Saudara, membuat Bapak Saudara merasa tidak berharga, itu sebenarnya adalah serangan dari iblis. Kita ini sangat berharga, Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Karena itu Tuhan mau kita mengenal identitas kita. Tuhan mau kita hidup dalam rencananya yang sempurna. Tuhan mau kita menjadi pelaksana firman Tuhan yang utuh dan sempurna. Dan itu yang iblis coba tutupi dari kita, yaitu kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang mulia, yang ajaib bagi setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu mengenal identitas kita yang baru. Sama Bapak Ibu Saudaraku, contoh ketika orang diangkat jadi gubernur, jadi presiden, atau jadi salah satu pejabat, maka mereka harus belajar SOP, standar operasional prosedural, hak dan kewajiban, dan kemudian bagian-bagian yang harus mereka lakukan dan batasan-batasan mereka. Nah, demikian juga kita sebagai orang percaya, kita mesti mengerti identitas kita itu apa. Nah, ada sebenarnya banyak, mungkin kita akan bahas kurang lebih 50. Sekarang kita bahas yang ke-29, bahwa kita ini diberkati dan dibela oleh Allah, Bapak Saudaraku. Nah, jadi menurut ayat ini, identitas kita yang pertama itu umat yang diberkati. Ada berkat ilahi. Nah, sumber berkat kita itu adalah Tuhan sendiri, bukan manusia. Memang 90% berkat yang kita terima, Tuhan pakai manusia menjadi salurannya. Jarang Tuhan langsung berikan kepada kita. Ya, sering Tuhan menggunakan manusia 90%. Ada juga 10% Tuhan tidak pakai manusia. Ya, contohnya memberikan uang kepada Petrus dipakai ikan, dan membuat Petrus bertobat itu ayam. Kemudian yang memberi makan Elia itu burung. Ada juga ya yang menegur Bileam itu keledai. Ya, tapi itu hanya 10%. Tapi kebanyakan Tuhan pakai sesama manusia. Tapi jangan beralih hati kita dari Tuhan ke manusia. Kita berpikir manusia itulah sumber pemberi berkat. Ya, itu yang jadi salah gitu ya. Jadi selalu ingat kita diberkati, yang memberkati kita Tuhan. Sesama kita Tuhan pakai sarana. Termasuk kita juga Tuhan pakai sarana memberkati orang lain. Itu sebabnya kita tidak bisa mengungkit-ungkit apa yang Tuhan sudah suruh berikan melalui kita. Gitu ya, Bapak Saudaraku. Nah, jadi Tuhan langsung berberkatnya. Bilangan 24 ayat 9 gitu ya. Berkat itu mencakup otoritas, ya, pengaruh dan penyertaan ilahi. Nah, bagi kita sekarang orang percaya mewarisi berkat Abraham melalui Kristus. Galatia 3 ayat 29, bahwa barang siapa adalah, saya salah ketik ini. Ya, benar ternyata. Nah, di mana kita diberkati dengan segala berkat rohani juga. Efesus 1 ayat 3. Nah, termasuk pengampunan, Roh Kudus, dan penghargaan kekal atau kehidupan kekal. Nah, jadi Bapak Saudaraku, berkat Abraham itu turun kepada anak-anak Abraham, dan kita adalah anak Abraham karena kita orang percaya.
Alright, yang kedua, Bapak Saudaraku, identitas kita di dalam sebagai orang percaya dalam ayat ini, umat yang dibelakan atau ada perlindungan atau covenant. Jadi siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Nah, ini menegaskan perlindungan ilahi. Allah sendiri yang membela umatnya. Ya, Yesaya 54 ayat 17, Roma 8:31. Nah, janji ini bukan hanya untuk balas dendam, ya. Janji ini bukan untuk kita itu ada izin balas dendam, ya. Tidak boleh balas dendam, Bapak Saudaraku. Nah, janji ini bukan izin untuk balas dendam, tetapi jaminan bahwa kejahatan terhadap umat Allah tidak akan dibiarkan. Ya, Mazmur 105 ayat 15. Saya pernah tergoda untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya bersyukur Tuhan menghindarkan tangan saya melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Dan kemudian ya saya tidak bersyukur atas ganjaran yang Tuhan berikan. Tetapi ya kita serahkan kepada Tuhan, Bapak Saudaraku. Ya. Oke, yang ketiga, umat yang dijadikan saluran berkat. Ya, di situ dikatakan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia. Nah, menunjukkan bahwa umat Allah adalah saluran berkat bagi dunia. Saya mulai mengamati ini dan saya mulai doakan Bapak Saudaraku bahwa siapapun terkoneksi dengan kita. Saya mengamati diri saya berkata siapapun yang terkoneksi dengan saya hidupnya pasti berubah. Dan saya mulai mengamati ya, seburuk apapun hidupnya, setelah ketemu sekali saja harus ada perubahan. Setidaknya paradigmanya, kadang-kadang hidupnya, kesehatannya, kondisi hatinya, bahkan ekonominya berubah. Dan kemudian belakangan ini ketika saya pergi dengan istri saya, kami pergi keluar. Ketika duduk di restoran, kadang-kadang kami datang itu kosong, gak ada orang. Saya berkata sebelum kita pulang, setidaknya ada 7 mobil datang. Dan ya puji Tuhan Bapak Saudaraku, pas kita mau bayar, benar 7 mobil datang. Bahkan sebelum bayar saya pergi lagi ke restoran lain. Itu hanya ada 2. Kita duduk, oh, sini aku dapatnya begitu kita berangkat, ini datang 3 orang lagi. Dan datang karena apa? Kita berkati tempat itu, Bapak Saudaraku. Kita berkati tempat itu. Kemanapun kita pergi, berkat itu diberkati. Tempat itu diberkati. Dan itu yang kemudian ayat ini kan sebenarnya udah lama ya kita renungkan gimana ya hidup orang itu bisa berubah. Dan kemudian hari-hari ini ketika kita mulai tampung orang, ya ini sekarang mesti wawancara ketat karena tadinya tahun ini kita mau terima, tadinya saya mau terima 30 sampai 50. Tapi saya pikir udah 10 saja dulu. Sekarang udah 30. Mesti wawancara lagi ya. Mesti wawancara. Tapi ya menurut saya pasti Tuhan berkatilah. Tuhan sediakan gitu ya. Dan kemudian ya malam ini kita akan pindah ke tempat baru di Taman Training Center Indonesia yang ada di Jawa Timur, di Malang, Bapak Saudaraku. Ya besok anak-anak sudah pindah ke tempat yang baru. Bagaimana kita itu ya kenapa kita buka ini? Ya untuk menjadi saluran berkat. Anak-anak ini kita sekolahkan, kita kuliahkan, dan kita pandu bukan hanya sampai mereka lulus, tapi sampai mereka bisa bekerja, bahkan punya usaha. Itu jadi kerinduan kita. Nah kemudian panggilan kita Bapak Saudaraku menjadi terang dan garam. Matius 5 ayat 13-16, yaitu juga membawa damai dan kabar baik kepada semua bangsa. Itulah panggilan Bapak Saudara dan saya. Nah terus kemudian apa aplikasi praktis dalam hidup kita itu apa? Mari hiduplah sebagai ahli waris berkat Bapak Saudaraku. Nah dengan iman dan juga syukur, bukan karena kekhawatiran. Kita tahu Tuhan di pihak kita, Tuhan menyertai kita. Yang kedua, percayalah pada pembelaan Allah saat menghadapi perlawanan, saat menghadapi haters, ya. Tidak semua kejahatan itu harus kita balas dengan kejahatan. Ya, balas dengan kebaikan, doakan mereka. Mudah? Tidak mudah, tapi pasti bisa. Nah, kemudian yang ketiga, berkatilah orang lain, terutama mereka yang menganiaya kamu. Nah kadang-kadang gini ya, membuat banyak orang itu nggak tahan, wah aku udah baik kok dia jahat banget. Bapak Ibu Saudaraku, ingat yang saya katakan ini. Saya sudah hidup cukup lama lah di dunia ini ya.
46 tahun ini cukup lama lah. Dan saya sudah melihat rata-rata orang yang berkhianat terhadap Bapak Saudara. Dan saya, semua orang lah. Termasuk orang yang mengkhianat pun mereka pernah. Ya kalau saya sering. Sering yang namanya kita menolong orang yang tidak tahu berterima kasih. Yang tidak tahu bersyukur. It's okay, gak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau ada orang berani mengkhianati Bapak Saudara, ingat, tidak sampai 5 tahun. Biasanya 2-3 tahun, paling lama 5 tahun. Mereka akan balik lebih buruk dari keadaan sebelum kita menolong mereka. Selalu seperti itu. Karena tabur tuai, itu firman, itu kebenaran. Itu sebabnya Bapak Saudaraku, saya menjaga yang namanya kesetiaan. Sekarang saya bisa bersaksi, saya punya puluhan pemimpin. Dan sampai hari ini, pemimpin-pemimpin saya hubungannya masih sangat baik. Hanya ada satu mantan pemimpin saya yang dia tidak mau berhubungan baik. Saya tetap WA dia sampai hari ini, walaupun tidak pernah dibalas. Nah, tetapi semua pemimpin-pemimpin yang lain, saya tetap hubungan baik, Bapak Saudara. Saya tetap menjaga hubungan, saya tetap menjaga komunikasi. Kalau umpamanya hanya tinggal satu itu, padahal saya mengabdi begitu lama dengan dia, saya tidak buat kesalahan apapun yang membuat dia layak marah, begitu. Yang layak marah itu ya saya. Tapi saya tidak mau marah. Saya tidak mau menyimpan dendam apa-apa. Karena itu gak menguntungkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita dipanggil jadi saluran berkat, jadi garam dan terang. Lakukan yang baik. Kalau orang gak baik bagaimana? It's okay. Itu tanggung jawab mereka dengan Tuhan. Tapi hati kita ini, itu tanggung jawab kita dengan Tuhan. Nah, kita dipanggil untuk menjadi berkat dan dalam perlindungan Tuhan. Kita ini Bapak Saudaraku sebagai umat tebusan yang berjalan di bawah naungan berkat dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Identitas ini memanggil kita untuk hidup kudus, hidup berani, dan hidup penuh kasih. Itulah panggilan kita. Jadi jangan pernah bandingkan kebaikanmu atau kejahatanmu dengan orang lain. Jangan. Dasar kita itu, patokan kita itu firman. Amin. Kiranya ini memberkati kita, Bapak Saudaraku. Tetaplah kuat, lakukan apa yang Tuhan mau, kita melihat keajaiban. Ya, tetaplah kuat. Kalau Bapak Saudara butuh dukungan doa khusus, bisa japri, bisa juga saat live kita bersepakat berdoa buat Bapak Saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu. Kami dipanggil menjadi saluran berkat, kami dipanggil jadi diberkati untuk menjadi saluran berkat. Kami bersyukur. Berikan kami kekuatan, keteguhan, biar semua umat-Mu yang lemah saat ini dikuatkan, semua yang terikat dilepaskan, semua yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami terima berkat kami hari ini, karena berkat-Mu selalu baru setiap pagi. Kami terima berkat kami dengan utuh dan sempurna. Kami diberkati jadi saluran berkat. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Saudaraku, selamat melayani, selamat beraktivitas, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.